materi yang akan kita bahas siang ini tuh tentang kinetika kimia. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Oke, berdoa tidak pernah usai, bisa dilanjutkan di lain waktu. Aku mulai share screen-nya. Oke, nah, udah muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk kinetika kimia itu ada di materi SMA juga. Aku lupa kelas 11 atau kelas 12, kayaknya kelas 11 kalau nggak salah. Nah, kinetika kimia itu materinya tentang apa? Sebenarnya ya tentang laju reaksi. Jadi kayak menjelaskan tentang kecepatan suatu reaksi. Jadi kalau misal di matematika atau di fisika ada kecepatan, ya kecepatan laju yang biasanya yang kayak motor atau sebagainya. Tapi kalau di kimia kita mempelajarinya itu laju yang berhubungan sama reaksi kimia. Jadi kita bisa apa namanya? Bisa menghitung secara teoritis tentang ini laju reaksi. Jadi di sini tuh ada suatu reaksi yaitu senyawa A ditambahkan sama senyawa B, hasilnya itu C sama D. Nah, terus biasanya simbol dari laju pembentukan suatu zat itu kayak gini. D D D konsentrasi per dt. D di sini tuh maksudnya perubahan yang sangat kecil. Jadi makanya di sini kenapa disebutnya itu laju pembentukan zat D sesaat. Sesaat itu maksudnya cuma apa ya? Sebentar aja gitu. Jadi pas itu aja itu eh, apa ya? Perubahannya itu sangat kecil. Jadi sesaat. Tapi biasanya kita pakainya ini D konsentrasi per dt. Nah, jadi A, B, C, D itu masing-masing bisa dihitung lajunya ya dengan perumusan ini. Bentar. Oke. Oh, wait. Bisa digedein enggak ya? Nggak bisa. Ya udah. Oke. Oke. Jadi masing-masing itu bisa dirumuskan apa namanya? Laju reaksinya. Jadi sini laju reaksi itu kita biasanya pakai R bukan pakai V. Jadi ini R. Terus R ini artinya rate of apa namanya? Freedom. Pokoknya laju rata-rata gitu loh. Laju rata-rata. Nah, kan setiap reaksi, setiap senyawa itu, setiap spesies di sini itu punya koefisien. Nah, makanya untuk merumuskan laju reaksi itu biasanya pakai ini seper koefisien dulu, baru dikali sama perubahan konsentrasi per dt. Jadi d itu perubahan artinya itu perubahan, tapi yang perubahannya itu sangat kecil banget gitu. Nah, terus apa namanya? Untuk ini laju rata-rata, ya cara mencari laju rata-rata. Jadi kan ini laju reaksi ya. Terus untuk laju reaksi yang rata-rata itu bagaimana caranya? Yaitu dengan keadaan awal sama akhir. Kita butuh keadaan awal dan akhir. Nah, contohnya ini, misal yang A, spesies A, itu berarti
min 1/A dikali sama konsentrasi A yang akhir kurangin A yang awal, waktunya juga akhir kurangin A yang awal. Nih, terus contoh ini soalnya, suppose that at some point in the reaction ini, jika konsentrasi B-nya sekian, dan kemudian setelah 13 menit, 13,2 menit, kemudian ternyata konsentrasi B-nya itu sekian. Jadi berapakah laju rata-rata dari reaksi yang ini berjalan di atas itu, yang ini satuannya M per S. Jadi ini tuh satuan, emang satuan khusus untuk laju reaksi. Jadi laju reaksi itu M per S atau S pangkat min 1 sama aja. Jadi pangkat min 1 itu sama dengan dibagi ya. Dia per gitu. Nah, terus untuk laju rata-rata berarti kita pakai rumus yang atas ini, laju rata-rata. Berarti yang akhir kurangin yang awal. Yang akhir itu kan ini ya, 0,7946. Yang awal itu ini 0,9986. Jangan lupa di depannya itu ada minus. Jadi kayak ini kan minus ya. Nah, terus pokoknya laju reaksi itu biasanya bakal jadi positif nilainya. Biasanya itu bakal positif. Nah, makanya nanti ini dihitung awal kurangin akhir, diper, dan jangan lupa minta satuannya itu mintanya second. Sedangkan yang diketahui soal itu menit. Jadi kita harus ubah dulu dari menit ke second dikalikan 60. Hasilnya dapat ini 1,01 kali 10 pangkat minus 5. Terus itu untuk permulaannya. Jadi itu pengertian tentang laju reaksi. Terus yang berikutnya, hukum laju reaksi. Jadi selain apa namanya? Selain ungkapan seperti ini, jadi laju reaksi atau hukum laju reaksi itu juga bisa diungkapin dalam bentuk lain. Nah, itu sebagai berikut. Ini ada efek konsentrasi dengan laju reaksi. Jadi, konsentrasi suatu zat itu berhubungan dengan laju reaksinya. Kenapa? Karena apa namanya? Jadi ini ya, kalau untuk hukum laju itu rumus umumnya kayak gini. Jadi R sama dengan K kali konsentrasi reaktan. Apa ya, perkalian konsentrasi reaktannya gitu loh. Jadi, apa namanya, selalu kayak gini. Tapi kalau misalnya reaktannya beda, itu bisa berubah. Jadi, biasanya yang diketahui di soal. Biasanya diketahui di soal. Nah, jadi kayak gini. Ini untuk yang umumnya, secara umumnya. Pangkat di sini tuh orde, bukan koefisien. Nah, kenapa aku bilang bukan koefisien? Karena nggak selalu reaksi yang gede ini, yang total ini, koefisiennya itu akan jadi orde reaksi. Nggak selalu. Jadi, orde ini didapat dari mana? Bakal didapat dari percobaan, dari eksperimen, dari data, atau dari yang lain-lainnya juga bisa untuk apa namanya orde reaksi atau regresi itu yang agak susah dikit karena apa ya butuh skill untuk kalkulator gitu untuk menghitung. Nah, jadi ini udah ada keterangan. Jadi yang A sama B itu konsentrasi A dan B konsentrasi tekanannya. Bisa aja sih apa kalau ada dua, meskipun ada dua reaktan, bisa aja kemungkinan mungkin R-nya itu malah cuma make salah satunya aja, A atau B-nya. Soalnya yang apa ya, kita anggap yang salah satunya lagi itu konstan, apa ya, nggak berpengaruh gitu loh, konsentrasinya nggak akan berpengaruh sama sekali. Kayak gitu. Terus, nah ini yang harus ditentukan dalam order reaksinya. Jadi, apa namanya, ada tiga mode, tiga cara untuk mencari apa namanya order reaksi. Yang pertama pakai metode perbandingan. Biasanya yang diketahui adalah laju reaksi awal. Jadi kalau misal awal sama akhir itu
bisa langsung pakai perbandingan kayak yang di atas ini. Mana ya tadi? Ya, metode yang ini loh, yang atas, yang awal kurangin akhir, yang paling atas banget. Nah, yang ini tuh namanya metode perbandingan. Nah, terus apa namanya? Yang kedua itu adalah ini metode integrasi. Biasanya yang diketahui adalah perubahan dari waktu ke waktu. Jadi selain apa namanya udah dikasih tahu kayak gini perubahan awal sama akhir, biasanya nggak dikasih tahu sih untuk soal-soal kayak gini. Biasanya yang diketahui itu apa namanya fase eh yang bakal diketahui itu bukan eh, ini laju reaksi awal dan laju reaksi akhir. Biasanya itu ada tabel banyak gitu. Biasanya oh ya, aku sering nemunya kayak gini. Nah, kalau ada tabel kayak gini tuh biasanya ada T sama konsentrasi ini ya. eh Konsentrasi reaktannya. Kan tadi itu reaktannya yang A gitu ya. Konsentrasi yang A. Misal aja sih ini tuh. Jadi nanti ini tuh bakal diregresiin. Kalau yang pakai tabel-tabel itu bakal diregresiin. Contohnya kayak apa? Nanti aku sekalian contohin juga. Sebentar ya, aku pause dulu. Oke, aku lanjutin. Nah, jadi kalau yang perbandingan itu kayak dibandingkan ada dua data gitu. Tapi kalau integrasi datanya itu tabelnya tuh banyak biasanya kalau yang integrasi. Nah, yang ada di sekolah-sekolah itu materinya biasanya itu pakai yang metode pertama, metode perbandingan. Sedangkan yang integrasi itu agak jarang kalau materi sekolah. Tapi kalau materi olim ada. Dan bahkan kayaknya harusnya wajib pakai integrasi supaya lebih valid gitu. Nah, coba kita lihat soal yang ini, contoh soal ini. Initial rate of reaction ini is determined for different initial condition. Jadi, laju mula-mula ini tuh di, di ini ditentukan dari kondisi awal yang berbeda-beda dengan hasil yang ada di tabel. Nah, yang A, what is the order of reaction with respect to A and B? Nah, jadi kan di sini reaktannya itu si A sama B ya. Konsentrasi A sama B. Nah, untuk menentukan dia order berapanya masing-masing A sama B-nya, berarti kita itu bisa pakai perbandingan yang tadi yang aku bilang. Ini yang biasanya cara SMA gitu. Jadi apa namanya? Kita cari yang sama. A sama A-nya itu sama, B sama B-nya itu sama, dan nanti kayak dibandingin dieliminasi gitu loh. Di sini aku yang apa namanya? Makainya ini kayak gini, yang di samping kalian bisa lihat. Jadi R2 per R1 itu sama dengan ini konsentrasi K kali konsentrasi A yang kedua, yang kedua dibagi sama yang pertama.
Nah, kalau kayak gini tuh eh apa namanya? Kita cari yang sama. A-nya yang paling yang sama itu kan satu sama 2 ya. Ini. Nah, berarti kalau ini satu sama 2 itu berarti kita pakai ini datanya tuh satu sama 2 juga. Biar A-nya itu bisa dicoret. Makanya nih dicoret kenapa? Karena konsentrasinya itu sama. Terus apa namanya? Jadi R-nya itu malah cuma bergantung B aja karena A-nya itu dianggap konstan. Terus yang berikutnya untuk cari yang A, kita harus cari yang B yang sama. Bisa 13 atau 24. Itu sama. Nah, berarti bisa ini bisa pakai 2 sama 4. Soalnya dia sama atau satu sama 3 juga boleh sebenarnya, satu sama 3. Tapi aku lebih suka 2 sama 4. Nah, terus habis itu ini kan 4, ini yang kedua. Jadi yang akhir per awal. Nah, terus R2 per R1 itu ini kita lihat dari data ini. Ini nih. Nah, jadi kita pakai laju awal ini dibandingin gitu, dibandingin dan kita dapat Y-nya itu adalah 2. Alias order terhadap B tadi itu ordernya 2. Jadi ini 2. Terus untuk yang kanan juga sama kayak tadi. Ya, apa namanya? Kita cari ordernya. Order yang A dulu, baru kita cari yang order yang B. Oh, sorry, ini yang B dulu. B aja, ini yang B aja. Terus ini yang A aja. Jadi satu-satu. Kita harus satu-satu nyarinya. Yang A ini perbandingannya dari 4 ke 2. Ini dari 4 ke 2. Kenapa? Soalnya kan ini ya, yang sama. 0, kita cari B yang sama. Jadi B yang sama itu nomor 2 sama 4. Nah, didapat X-nya itu 1. Maka order reaksi terhadap A sama dengan 1 dan order B terhadap 3. Nah, terus itu tentang ini ya, laju reaksi. Jadi X-nya ini 1, Y-nya 2. Nanti totalnya itu 3. Totalnya 3 sama 2 itu 5. Sorry. Nih. 1 sama 2 benar-benar. 1 sama 2 jadi 3. Ini udah bener. Udah dikasih tahu di sini order reaksi total. Bentar. Ini mana ini kursornya? Oke. Apa namanya? Hmm. Oke, tadi kan menentukan order melalui perbandingan. Sekarang sebelum aku masuk ke pakai data-data banyak, aku mending ngasih ini dulu. Apa namanya? Pengertian dari hukum laju itu sendiri. Jadi ini hukum laju apa namanya? R sama dengan ini kan, sekian kan. Sama dengan sekian. Hmm, Oke. Jadi untuk nyari K-nya atau tetapan bukan tetapan keseimbangan, tetapan kelajuan suatu reaksi. Jadi K ini tuh K kecil ya, bukan K besar. Kalau K besar itu jadi keseimbangan, nggak boleh kebalik-balik. Nah terus apa namanya? Kalau kita nyari K-nya itu benar kayak gini. Habis itu ini tuh tinggal dimasuk-masukin aja apa namanya angka-angka yang kita dapat. Tadi kan apa namanya molnya
C, bentar mana ya molnya C? Molnya C itu 16,6. Ya, intinya kayak gitu. Untuk yang apa namanya kinetika. Oke, kita coba latihan soal aja dulu ya. Yang nomor 1. In the reaction ini, reaktan A is found to disappear at the ini. Terus, what is the rate of reaction of this point? What is the rate of disappearance? Oke. Laju rata-rata penutupan disappearance tidak dilihatkan B-nya. What is the rate of information? Wait. Seingat aku ada deh. Oke. Rate of reaction in the rate ini bentar ya. Agak ribet sih jelasinnya. Oke, kita langsung ke soal aja. Ini udah aku siapin soalnya. Biar nggak makin bingung lagi. Maaf, aku agak kagok untuk ngajar lagi. Udah lama nggak ngajar. Oh, ini screen aja. Nah, oke. Ini ada latihan soal kinetika reaksi. Jadi tentang laju reaksi. Yang pertama, ada satu reaksi mempunyai ungkapan laju V sama, ya boleh V, boleh R, tapi biasanya R. Sama dengan K kali A kali B kuadrat. Bila konsentrasi masing-masing fraksi diperbesar 3 kali, maka lajunya diperbesar berapa kali? Nah, ini tuh berhubungan sama pengaruh apa sih yang bisa memperbesar laju reaksi. Nah, apa namanya? Di sini kenapa jawabannya 27? Karena kan konsentrasi masing-masing diperbesar 3 kali. Jadi kayak misal gini, V sama dengan K, ini 3 kalinya A, ini 3 kalinya B. Nah, kalau kayak gini, V-nya itu sama dengan K, bentar, ini nggak pakai. Oh, 3 kali A itu maksudnya, ya 3 kali, ya benar-benar. 3 kali A, terus ini, bentar, kok pangkat 6? Pangkat 2 maksudnya, pangkat 2. Ini berarti, eh wait. 3 pangkat 2 itu berarti 9 ya. 9 B pangkat 2. Berarti ini 27 A B kuadrat. Nah, berarti yang ini itu perbandingannya dari yang V awal, ini V awal, ini V0, ini V aksen.
Jadi setelah V awal itu berapa kali lipat. Jadi di sini kan ada AB kuadrat ya, itu bisa dicoret. Jadinya nanti V-nya itu 27 kali lipat. Ya, jawabannya yang ini, yang D, 27. Bentar ya, ada paket. Sebentar. Oke, jadi yang pertama tadi, oke sorry, ini aku gedein lagi dikit. Nah, udah. Jadi yang coretannya jelek banget. Oke, jadi ini 3A, terus ini 3B, pangkat 2. Jadi makanya ini kan 27 AB kuadrat. Kalau mula-mula kan ini V yang 0, V awal. V awal itu sama dengan AB kuadrat K. Sedangkan yang akhir ini 27 ABK. Nah, berarti jadinya 27 kali. Ini kayak yang biasanya. Terus yang kedua, persamaan laju reaksi A sama B. Nah, ini yang juga biasa juga. Yang tadi, sama kayak yang tadi, yang sebelumnya, contoh sebelumnya. Untuk menentuin ordernya B, berarti kita harus mencari A yang sama. Sedangkan kalau kita nyari ordernya A, kita harus cari B yang sama. Kalau A yang sama, nyari ordernya A, berarti yang B yang sama itu antara yang 1 dan 4. Berarti ini R1 per R4 boleh dibalik terserah. Ini A1 per A4. Ini dipangkatin X. B-nya itu kan kita nggak tahu tadi ya B-nya berapa. Nah, ini terus apa namanya? Kita wait. Oh, untuk nyari A itu B yang sama berarti gini, R-nya itu udah kita masukin 24 per 96 sama dengan ini 0,1 pangkat X per 0,2 pangkat X. Jadinya kan ini 24 per 96 itu seperempat ya. Ini sama dengan setengah pangkat X. Jadi X-nya itu sama dengan 2. X-nya sama dengan 2. Berarti A-nya itu ordernya 2. Kalau kita lihat jawabannya. Oke, yang B-nya belum selesai. Kalau yang B berarti kita cari yang A yang sama. Boleh 12, 13, 123 sama aja. R1, aku maunya 12 aja. Nah, sini B1 per B2. R1-nya itu pakai 24 per R2-nya 48. B1-nya 0,1. B2-nya B2-nya ini 0,3. 0,2, sorry, 0,2. Nah, berarti ini kalau mau sorry. Ini kan, yaitu setengah. Oh, ini, sorry, ini pangkat I. Ini juga setengah pangkat Y. Berarti Y-nya itu sama dengan 1. Jadi, ya, benar jawabannya.
Jawabannya yang C ya. Terus ini yang ketiga, pada suhu tertentu terjadi reaksi ini. Besar harga X adalah, jadi kita harus tahu laju X itu berapa. Dengan cara gimana? Ini agak ribet mungkin, tapi ya bisa bisa bisa. Kita lihat ordernya dulu. P sama Q. Sama kayak tadi, harus lihat order. Nah, kita bisa cari ordernya P dari sini. Jadi ordernya P itu, jadi kan P1 per P2 kuadrat, sorry, bukan kuadrat X. Itu sama dengan 6 10 pangkat minus 4 per 54 10 pangkat minus 4. Nah, ini tuh yang satu kan 0,5, yang kedua 1,5. Ini pangkat X. Ini kalau disederhanain 1 per 9, ini disederhanain 1 per 3, jadi X-nya itu sama dengan 2. Nah, berarti P-nya itu P kuadrat nanti. Kalau yang Q itu, nah masalahnya nggak ada yang sama, yang P-nya. Ya udah, apa namanya, kita pakai salah satunya aja, yaitu mungkin pakai yang ini, 1/3. Kalau sama 1/3 gini, 0,5 per 0,2 pangkat pangkat 2. Terus Q-nya itu 0,1, sorry, 1,0. 1,0 sama 1,5. Nah, udah. Ini pangkat Y sama dengan 1/3 kan ya? 6 10 pangkat minus 4 per 21,6 10 pangkat minus 3. Oke, mari kita coba hitung. Yang ini dapatnya 6,25. Terus yang ini belum tahu ya kita X-nya berapa, Y-nya berapa. Ini 6,6, kuadratin. Jadi, apa namanya? Sorry, kok pangkat 4. Ini 20/3. Terus yang ini itu 6 per 216. 1/36. 1/36. Iya, 1/36. Nah, ya agak ribet sih ya. Kita kaliin aja 6,25 kali 20/3. Dapatnya 125. Agak susah sih. Sorry, aku nggak bisa menjelasin yang nomor 3 ini karena nggak ada yang sama ternyata yang P-nya ini. Jadi, apa namanya? Aku next soal aja. Bentar, aku mau nunjukin sesuatu. Oh, nggak ada yang pakai regresi ya? It's okay. Kita lihat yang ini. Nah, apa ya? Kinetika itu selain perhitung-hitungan tadi, pokoknya yang hitung-hitung ya nyari order lah, nyari ini itu, bisa latihan soal dari sini juga. Itu masih ada tambahan materi lain dari kinetika itu sendiri.
Jadi ini ya, udah aku kasih tahu faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu apa. Jadi sini ada konsentrasi. Kenapa? Karena kan memang tadi rumus laju reaksi kan ada konsentrasi reaktannya ya. Jadi yang utama adalah konsentrasi. Nah, jadi kalau konsentrasi sama laju hubungannya apa? Jadi konsentrasi semakin tinggi, lajunya juga semakin tinggi, alias semakin cepat gitu. Soalnya makin gede. Nah, yang kemudian kedua, kalau tekanan atau volumenya disesuatuin apa ya, kayak di lebih besar atau dikecilin, apa pengaruhnya sama laju reaksi. Nah, kita lihat di sini kalau P-nya semakin besarin, dia ternyata lajunya itu semakin cepat. Sedangkan kalau volume dikecilin, dia lajunya juga semakin cepat. Nah, ini maksudnya apa? Karena P sama V itu kan berbanding terbalik ya di PV NRT. PV NRT. Nah, ini tuh berbanding terbalik P sama V-nya. Makanya kalau P-nya tuh dinaikkan alias tekanannya makin besar itu dia lajunya kan semakin cepat. Dan biasanya harus ada apa namanya? Ada hubungannya gitu loh. Kalau faktor penentu laju. Terus temperatur. Nah, masalah temperatur itu eh, kita bisa lihat dari sini. Eka. Eka itu apa? Eka adalah energi kinetik dari suatu senyawa, suatu atom. Itu kita bisa hitung Eka-nya. Jadi kalau misal bertumbukan atau gimana, kita lihat Eka-nya. Sama apa namanya? eh jadi di sini tuh penjelasannya ada T. T itu suhu, terus ini Bols, ya tekanan Boltzmann. Oh, konstanta, sorry, konstanta Boltzmann. Jadi KB ini bukan KB di koligatif, soal koligatif, tapi tekanan Boltzmann. Terus yang ini itu jumlah molekul. Ya, 32 jumlah molekulnya berapa? Itu untuk nyari Eka. Nah, sorry. Bukan nyari Eka, tapi Eka itu yang menjelaskan kenapa temperatur semakin tinggi, reaksinya itu semakin cepat. Jadi kayak lebih banyak yang bertubrukan gitu. Terus yang keempat, luas permukaan sentuhan. Maksudnya apa ya? Luas permukaan. Jadi kalau misal eh semakin lebar luas permukaan, semakin banyak yang senyawa tersebut bisa larut. Bukan larut juga sih, apa ya? Semakin kalau serbuk, dia pakai serbuk. Masukinnya pakai serbuk. Dia lajunya tuh makin gede dibandingkan dengan bentuk yang lain. Yang R eh ya apa nanti kalau bentuk bentuk yang bongkahan, yang padatan-padatan, itu biasanya R-nya sangat kecil. Tapi kalau serbuk itu gede banget karena serbuk itu kan kayak tipis-tipis banget, kecil-kecil banget ya. Nah, itu bisa apa namanya? Bisa memperluas ini atau bisa menjadi katalis. Oke. Nah, selain faktor tadi, itu oh ya belum selesai. Yang paling terakhir itu adalah katalis. Jadi katalis itu apa? Katalis itu nggak ikut dalam reaksi, nggak ikut dalam reaksi. Dia itu cuma numpang lewat aja. Jadi masuk di awal, terus keluar di akhir. Nah makanya si katalis itu bisa menurunkan nilai EA, tapi nggak sampai turun banget. Em, ya bisa ini EA itu ini diagram energinya, bisa nurunin energi aktivasi tapi eh dia itu nggak bereaksi, alias nggak akan dihasilkan di produk akhir. Jadi biasanya kalau laju reaksi gini tuh reaksinya nggak satu tahap, dua atau tiga tahap gitu.
Terus sekarang ini. Jadi ini diagram diagram energi. Semoga kalian masih ingat diagram energi ini. Ini tuh yang ke atas adalah potensial sel, yang ke samping itu bisa tekanan, bisa volume, atau terserahlah apa aja. Nah, terus sorry, bateraiku habis. Oke. Jadi untuk apa namanya, setiap reaksi itu biasanya bisa dilihat ini ya, delta H-nya. Delta H-nya berfungsi buat apa? Bisa buat nentuin yang lain kemungkinan. Atau dihubung-hubungin sama termokimia yang kemarin juga bisa. Nah, masalahnya ini delta H minus atau positif itu dilihat dari akhirnya. Akhir sama yang paling awal. Bukan akhir sama yang puncak. Tapi akhir sama yang awal. Itu ya, kalau ke bawah dia ini nurunnya ke bawah itu adalah exotron. Tapi kalau endapan dia akan naik. Ini bawahnya itu akan naik gitu. Jadi seperti itu untuk yang EA. Terus ini ada persamaan Arrhenius yang juga sangat penting yang harus kita pelajarin. Jadi awalnya itu ada ini persamaan Arrhenius, tapi diturunin jadi kayak gini. Tapi diturunin lagi karena nilai A besarnya habis. Itu kita jadi lewat apa sih? Pokoknya ini diturunin semuanya sehingga dapatnya yang ini. Ln K1 per K2 sama dengan min EA per R kali seperti 1 min seperti 2. Nah, ini tuh rumus yang sering dipakai. Nah, makanya itu gimana? Biasanya bakal diketahui suhu sekian itu K-nya berapa, sama suhu sekian K-nya berapa. Gitu. And then, tadi ada yang COD. Berapa? Oh, Oke. Kan tadi ada yang soal pilihan ganda. Aku mau nyoba ngerjain beberapa soal yang soal esai. Oke, kita lihat dari ini, nomor 3 aja. Nah, nomor 3 ini, reaksi penguraian benzen diazonium menjadi benzen klorida dan gas nitrogen memiliki nilai konstanta laju reaksi dan suhu ini berbagi. Jadi ini ada K sama suhu. Tentukan nilai konstanta Arrhenius sebagai energi aktivasi serta persamaan kinetik reaksi tersebut. Nah, ini itu biasanya pakai regresi. Jadi penerapannya ini tadi ya, rumus yang ini tadi. Yang ln ini, contohnya itu kayak gimana? Kita pakai ini. Jadi kan ln K itu sama dengan min EA per R kali seperti plus ln A. A besar. A besar ini yang konstanta Arrhenius. A besar. Nah, makanya buat nyari ini apa? Tentukan nilai konstanta Arrhenius dan energi aktivasi. Kita butuh ln A sama EA-nya
bersamaan kinetik reaksi. Ya, ini nanti nanti di akhir aja. Kita harus cari dua ini dulu, nilai konstanta Arrheniusnya. Nah, setelah aku buat ini persamaan apa ya? Bukan persamaan reaksi, tapi persamaan penurunan Arrhenius. Kita harus tentuin mana yang jadi X sama mana yang jadi Y. Jadi ini tuh yang jadi Y, sedangkan sepertinya yang jadi X. Nah, makanya kalau misal kalian ada kalkulator atau mau pakai Excel juga bisa, kalau mau ngitung apa namanya regresi. Ngitung regresi itu maksudnya apa? Regresi kalau belum tahu, eh, mencari hubungan apa ya, dua variabel gitu loh. Ya, mencari hubungan dua variabel. Nah, karena kita butuh yang gimana caranya hubungin K sama T. Itu kita pakai ini. Nah, terus kita regresiin. Itu maksudnya dimasukin ke ini apa Excel atau masukin ke kalkulator. Itu nanti yang kita butuhin itu R kuadratnya. Sorry, bukan R kuadrat. Kita butuhin M-nya, kemiringannya, sama C-nya, konstantanya, yaitu ln A. Nah, kalau misal di kalkulator yang aku punya, itu biasanya bisa langsung ngitung regresinya. Terus kalau misal ada pertanyaan, kenapa nggak langsung aja gitu dari awal, nyasukin satu-satu terus di rata-rata. Menurut aku itu kayak sangat kurang apa ya, kurang maksimal, kurang kurang bagus kalau misal satu-satu sama diratain. Soalnya itu kayak nggak bisa bener-bener rata. Jadi lebih baik dikumpul apa ya? Kita pakai regresi untuk lebih baiknya. Nah, makanya nanti X-nya itu seperti ini, seperti semua, seperti. Nah, terus yang atasnya itu jadi len Y. Sorry. Ya, yang atas itu jadi harus dikasih len semua. Len. Baru baru bisa dimasukin ke kalkulator. Aku mau nyoba ininya. Ini seper 313, seper 319, seper 323, seper 328, seper 333. Sambil kalian juga ngerjain yang ini. Masukin ke kalkulator untuk statistika atau masukin ke apa namanya Excel buat nyari grafik grafik hubungan dari K sama T-nya. Ini 313 mana? Bentar. 313 bukan ya. Ini len 0,00043. Len 0,00103. Len 0,00180. Len sorry, ini kok len berapa lagi? Yang ketiga itu 0,00118. Habis itu len 0,00717. Wait, ini gimana ya caranya? Oke. Di sini aku dapat M-nya itu min 3022 dulu. Nah, sedangkan M itu sama dengan minus EA per R. Nah, berarti untuk cari M-nya itu sama dengan min R.
eh EA-nya itu ya sorry M kita nyari EA sama dengan eh kemiringan garis simbolnya, kemiringannya dikaliin sama 12 dulu. Nah, kemiringannya itu aku dapet kok 12, 8,314. 314. Nah, ini wait. Minus 3020. Ya, intinya kayak gitu untuk nyarinya. Bisa pakai regresi atau pakai Excel. Coba kalian explore lagi lebih jauh tentang dua itu. Itu biasanya sering dipakai juga. Nah, terus yang keempat, biasanya di kinetika kimia itu ada tentang mekanisme reaksi. Nah, jadi selain reaksi grand apa ya, reaksi total, reaksi yang biasanya, itu sebenarnya ada reaksi-reaksi elementer. Reaksi elementer. Nah, apa itu reaksi elementer? Yaitu reaksi yang apa namanya? Yang kayak satu unit terkecil inilah apa reaksinya. Jadi kayak ada tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga. Oke. Nah, jadi yang ini ada reaksi elementer. Nah, mekanisme reaksi itu terdiri dari beberapa reaksi elementer. Jadi ini ada satu 2 3. Satu 2 3. Reaksi elementer. Yang A, turunkan persamaan kinetika berdasarkan mekanisme reaksi di atas. Nah, untuk persamaan kinetika itu maksudnya hukum laju yang diminta itu. Nah, aku bilang tadi hukum laju atau ya persamaan laju itu nggak bisa ditentuin cuma lewat dari ini reaksi total. Reaksi yang besar ini kita nggak bisa langsung buat dari reaksi awal. Tapi kalau misalnya ada mekanisme reaksi atau ada percobaan data tabel yang banyak gitu, sebenarnya bisa untuk menentukan ini laju. Kita coba yang A. Yang A itu kan untuk menentukan hukum laju awal, kita pilih reaksi elementer yang paling lambat, yang paling ya paling lambat atau paling lama berjalannya. Jadi lambat itu maksudnya dia paling apa ya? Kalau dilihat lajunya dia paling paling lama gitu selesainya. Laju reaksinya itu paling kecil, laju reaksinya paling kecil, makanya dia paling lambat. Nah, itu berarti kita punya hukum lajunya itu ini H O O C R 2 C O H 2 kali plus sorry ini kita pakai R aja langsung. R sama dengan K K2 dikali sama HOR1 OH. Nah, terus apakah ini udah cukup dari yang reaksi lambat? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena di sini ada intermediate. Oh ya, aku belum ngasih tahu mungkin ya. Kita review dikit. Intermediate itu apa? Jadi kalau intermediate itu adalah senyawa sementara. Maksudnya senyawa sementara itu, jadi setelah diproduksi, dia itu akan dipakai lagi untuk intermediate. Nah, di sini ada intermediate, soalnya kan pada reaksi satu, yang tahap satu, muncul ini kan senyawa ini. Nah, terus direaksiin lagi, di reaksi dua. Berarti senyawa yang ini aku tunjuk ini tuh, dia harus punya ungkapan yang lain, apa ya? Kayak di otak-atik gitu, diturunin dari berbagai persamaan reaksi yang ada. Nah, di atas di yang satu, nomor satu kan dia nggak ada tulisan lambat, berarti dia itu cepat. Berarti kita bisa pakai cara keseimbangan. Jadi untuk apa ya? Ini tandanya bolak-balik. Jadi kalau bolak-balik itu biasanya lajunya cepet banget.
lajunya cepet banget dan memiliki K yang sangat besar. Nah, makanya kita nggak boleh pakai yang lajunya tuh cepet, lajunya besar. Nah, terus gimana caranya untuk membuat ungkapan ini? Jadi untuk keseimbangan itu laju ke kanan harus sama dengan laju ke kiri. Berarti apa namanya? R R1 itu sama dengan R-1. -1 itu kebalikannya. Jadi R1 itu apa namanya? Jadi misal K1 kali H plus. Terus ininya O ya pokoknya ini K1 kali ini dua-duanya ditulis HOOCR 2 COOH itu sama dengan K-1 kali HOOCR 2 OH 2 plus. Nah, berarti untuk yang ini senyawa yang ini HOOCR 2 CO bukan CO OH 2 kali itu sama dengan K1 per K-1 dikali sama H plus dikali sama HOO CR2 COOH. Nah, ini baru benar. Bisa dipakai karena ada reaksi totalnya ini di atas. Nah, berarti oke, kayak gini aja dulu yang ini. Terus yang B, rencanakan strategi tuliskan dan alasan. Oke, kayak yang B sama C ini nggak terlalu penting. Kita lihat soal yang lain aja. Apa ya? Oh iya, dalam kinetika reaksi, ya kinetika kimia, itu selain yang tadi, ada juga ini persamaan hukum laju interintegrasi orde orde dari orde 0 sampai orde ke 2 biasanya. Paling banyak 2, jarang yang 3. Jadi untuk yang ke 0, dia itu kan pangkatnya 0 ya, alias nggak bergantung sama konsentrasi. Makanya nanti apa namanya? Diagramnya itu lurus, lurus banget, lurus kayak garis lurus gitu. Nah, terus ini penurunannya untuk order 0 disederhanain pakai rumus yang ini. Kalau misal ada order 0. Nah, terus yang kedua, kedua itu order pertama maksud aku. Dia itu masih bergantung sama konsentrasi, tapi masih lurus gitu. Slope-nya, tapi slope-nya min K ya. Bedanya yang tadi slope-nya, bentar, sama. Oke, ya bener. Sama sih sebenarnya. Cuma agak apa namanya? Ya, ada perbedaan lah antara ini. Ini yang order pertama sama yang order 0 tadi. Ini. Jadi harus diingat-ingat aja ini. Kalau misal males nurunin, karena aku juga nggak bisa nurunin. Nah, terus yang order kedua itu ini apa namanya? Kuadrat. Berarti dia tuh kuadrat. Dan bersamaan akhirnya tuh ini. Ini tuh contoh soalnya kayak gimana? Misal gini deh. Kalau misal ada yang A itu sama dengan konsentrasi mula-mulanya A0, konsentrasi A0-nya itu sama dengan 5 molar.
5 molar gitu kan. Terus kita dicari AT-nya berapa? AT itu maksudnya yang udah sisa ya. Apa namanya? Reaktan yang udah sisa. Nah, kalau misal dia order 2, dia misal order 2, misal waktunya itu yang diketahui 30 detik, 30 second. Misalkannya udah diketahui apa namanya? Kalanya itu tadi di ditemuin siapa ya? Ya nggak tahu. Kayaknya yang ngarang deh. Misal 1 kali 10⁻³ karena ini order kedua, K itu juga satuannya harus diperhatiin sesuai order. Jadi ini tuh M pangkat min 1, S pangkat min 1. Jadi nggak selalu pasti, K itu tergantung ordernya, order total. Jadi kalau untuk yang order pertama, ini, order yang 0, K-nya itu apa namanya, benar-benar 0, nggak ada. Mungkin apa kesalahan dari ngitungnya atau gimana. Tapi yang pertama, ini, wis, ya pokoknya ini tinggal masuk-masukin aja sih kalau misal ada datanya. Super AT sama dengan A0-nya K5, K-nya itu 1 kali 10⁻³ terus T-nya itu 30. Eh, apa namanya? Ya udah sih. Ini kalau dihitung-hitung akan dapat seper, nanti diseper lagi, dibalikin lagi gitu. Hmm, oke. Oh iya. Oke. Em, karena ini udah hampir 14.40. Mohon maaf. Mungkin akan aku cukupin sampai sini dulu. Genetika kimia. Ya, apa namanya? Kalau buat UAS nanti, mungkin materinya aku nggak sampai kinetika kimia. Materi buat UAS yang ekstra ini oleh materi yang bulan Januari sampai Maret aja. eh, aku bakal ngirimin apa namanya recordan yang terakhir banget, belum aku sempet upload, belum sempet aku share. Udah aku upload sih tadi, tinggal di share-nya. Jadi siapin aja buat UASnya mungkin minggu depan. Insya Allah bakal ada UAS dan kerjain yang menurut kalian mudah gitu aja sih. Oke, kalau misalnya masih ada yang tanyain, langsung tanyain lewat WA aja. Kan di situ juga ada nomorku. Kalian bisa PC atau lewat grup gitu. Oke, aku stop share dulu. Oke, sebelum apa namanya kita sesudah ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan perbuatan yang aku perbuat, mohon dimaafkan dan tetap semangat semuanya. eh apa ya? Ini akhir semester, mungkin yang kelas 11 akhir semester ya. Akhir semester 2. Jadi beberapa bulan lagi kalian akan naik kelas, jadi tetap semangat aja gitu. Oke, aku